Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astelena Mirabagis akan mempresentasikan laporan analisis situasi mengenai COVID-19. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada saat ini. Nah, untuk penularan virus corona ini, yang pertama melalui droplet atau cairan air liur yang keluar saat batuk atau bersin tanpa menutup mulut bahkan berbicara. Lalu yang kedua melalui sentuhan atau jabat tangan orang yang terinfeksi. Lalu yang ketiga menyentuh permukaan benda yang terdapat virus kemudian menyentuh hidung, mata, atau mulut. Lalu selanjutnya cara pencegahannya yaitu ada cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terapkan etika batuk ketika batuk atau bersin, lalu melakukan physical distancing yaitu menjaga jarak antara manusia dan menghindari titik keramaian. Nah, untuk tanda dan gejalanya ini yaitu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, keluhan sesak nafas yang merupakan gejala yang ditemui pada orang-orang yang menderita penyakit corona. Tapi gejala tersebut disertai riwayat setelah bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Lalu melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi COVID-19 dan kontak dengan erat yang memiliki riwayat kontak dengan pasien terinfeksi COVID-19. Nah, lalu di sini saya sudah melakukan pengkajian kepada keluarga Sunarwan. Nah, di sini dari Dusun Loji RW 8 RT 4 untuk keluarganya yang pertama ada Sunarwan berumur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Sunda, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta dan golongan darahnya A. Lalu yang kedua Lina Meliantina umur 48 tahun, perempuan, sukunya Sunda, Islam, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya PNS dan golongan darahnya A. Nah, yang ketiga Astelena Mirabagis umur 19 tahun, jenis kelaminnya perempuan, sukunya Sunda, agama Islam, pendidikannya D3 dan sekarang pekerjaannya sebagai mahasiswa, golongan darahnya A. Dan yang terakhir Rafli Rifatul Syahban umurnya 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Sunda, agama Islam, pendidikan SMA dan masih pelajar dan golongan darahnya juga A. Nah, untuk hasil analisis Harvard, di sini dengan adanya sistem lockdown dari kebijakan pemerintah, maka dari itu seluruh anggota keluarga berkegiatan di rumah. Laki-laki dan perempuan tidak bekerja karena kebijakan dari tempat kerjanya, tetapi mendapatkan tugas dari tempat kerjanya secara online. Nah, sama halnya dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu mengerjakan tugas online atau daring. Dan jika pada aktivitas normal, laki-laki dan perempuan mengerjakan pekerjaannya secara online sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu hal yang sama juga dikerjakan oleh anak perempuan dan laki-laki, yaitu mengerjakan tugasnya sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi seluruh keluarga bisa bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu untuk hasil analisis deteksi COVID-19 ini, itu dengan bantuan deteksi dini COVID-19 dapat kita analisis bahwa di keluarga ini tidak memiliki gejala atau riwayat penyakit atau kontak erat dengan COVID-19. Maka ada hal yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga diri dan dari COVID-19 ini, yaitu menjaga kesehatan, melakukan social distancing, sering mencuci tangan dan meningkatkan iman dan beribadah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada instrumen analisis gender kerangka pemberdayaan keluarga dengan situasi COVID-19. Nah, seluruh anggota keluarga sudah memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan COVID-19. Sudah mengetahui bagaimana cara pencegahannya dan apa saja yang menyebabkan COVID-19 ini dapat menyebar atau menular antar manusia. Nah, untuk akses fasilitas kesehatan sudah terjangkau, mulai dari adanya puskesmas yang dekat dengan rumah dan kendaraan yang memadai untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Hanya saja belum ada penyuluhan dari tenaga kesehatan langsung mengenai COVID-19 tersebut. Selanjutnya, karena adanya aturan dari pemerintah seperti social distancing, maka orang tua melarang anak bepergian keluar rumah dan tetap mengawasi atau mengontrol anak di rumah pada saat berkegiatan di rumah. Tetapi keluarga masih menerima jika ada tamu yang masuk ataupun kerabat dekat yang datang. Ya, selanjutnya untuk hasil analisis pengkajian,
Seluruh anggota keluarga sudah melakukan social distancing yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Seluruh anggota keluarga juga sudah mengerti apa yang dimaksud dengan COVID-19 dan selalu memantau perkembangan virus yang terjadi di negara ini. Seluruh anggota keluarga mengetahui bagaimana cara penularan virus tersebut sehingga keluarga bisa melindungi diri dan mengurangi penyebaran virus tersebut dengan melakukan pencegahan yang sudah diterapkan saat ini. Nah, seluruh anggota keluarga juga saat di rumah mempunyai kesibukan masing-masing. Untuk orang tua melakukan pekerjaan kantor, untuk anak pertama mengerjakan tugas kuliah, dan untuk anak kedua mengerjakan tugas sekolah, sehingga waktu untuk bersama-sama sangat sedikit walaupun semua anggota keluarga berada di dalam rumah. Dan saat ini untuk perekonomian keluarga tidak berpengaruh terlalu signifikan karena salah satu anggota keluarga masih mendapatkan gaji tetap. Semua anggota keluarga makan 3 kali sehari, maka dari itu diharuskan untuk pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari. Nah, anggota keluarga juga masih menerima tamu ataupun keluarga dekat yang berkunjung ke rumah. Karena situasi dan kondisi saat ini yang sangat kronis dan genting, maka diperlukan kewaspadaan dan kesadaran yang lebih tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dalam kondisi COVID-19 ini, walaupun melakukan pencegahan penyebaran dan melakukan perlindungan diri, tetapi semua anggota keluarga masih menjalankan ibadahnya seperti biasa. Nah, untuk penata laksana hasil analisis pengkajian, yang pertama itu membersihkan perabotan rumah, yang kedua memakai masker, yang ketiga menyediakan hand sanitizer, yang keempat membawa tisu, yang kelima menyediakan stok makanan, yang keenam berjemur dan rutin berolahraga, yang ketujuh menerapkan physical distancing, yang kedelapan beribadah, yang kesembilan mencuci bahan makanan, dan yang kesepuluh menghindari makan daging yang tidak matang dan memperbanyak makan buah dan sayur. Baik, untuk presentasinya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.